Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian akan membahas tentang pesawat sederhana ya. Pernahkah kalian menggunakan alat-alat ini? Ya, tentunya sudah pernah ya. Ada pemotong kuku, penjepit kertas, katrol, gunting, pisau. Ya, ini adalah alat-alat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang apakah itu pesawat sederhana? Apakah dia seperti pesawat terbang? Bukan. Jadi pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara menggandakan gaya, merubah arah gaya, atau memperbesar caranya. Ya, macam-macam pesawat sederhana ada beberapa ya. Di antaranya ada 4 nih, yaitu pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berpolos. Kali ini kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit ya. Sekarang dari zaman dahulu sebenarnya tuas itu sudah digunakan ya. Seperti contoh ini orang Mesir kuno menggunakan shadow ini seperti gambar tersebut ya. Oke, dari untuk tuas atau katrol itu ada bagian-bagiannya, yaitu di antara tumpu, ada beban, ada lengan beban di situ ya. Kemudian ada ya kuasa. Kuasa itu dimana kita melakukan gaya ya pada tuas tersebut. Oke, ini adalah bagian dari tuas atau pengungkit. Pengungkit ada memiliki jenis ya. Nah, jadi yang pertama ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Di mana tuas jenis atau pertama tumpunya berada di tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Ya, seperti gambar itu ya. Contoh lain adalah seperti gunting. Kemudian ya cadot, tang, seperti itu. Kemudian pengungkit jenis kedua yang berada di tengah adalah titik bebannya. Jadi beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, ini contoh alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh tuas jenis kedua. Yang ketiga adalah pengungkit jenis ketiga, di mana kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ini adalah contohnya. Oke, sekarang kita akan mengukur atau menghitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis tentunya dia akan berlipat ganda nih pada pesawat sederhana. Jadi kita akan memudahkan kita untuk bekerja atau melakukan satu kegiatan seperti itu. Bagaimana secara matematisnya? Jadi keuntungan mekanik itu dengan cara membagi beban dengan gayanya atau lengan kuasa dengan lengan bebannya. Ya, bisa kalian lihat di sini rumusnya. KM sama dengan W per F atau sama dengan LK per LB. Ya, keuntungan mekanis pada tuas jenis pertama, misalnya di sini ada bebannya 1000. Ya, maka nanti keuntungan mekanisnya adalah setengah dari berat bebannya di sini, sebesar 500. Oke, jadi gayanya yang diperlukan hanya 500 saja karena keuntungan mekanisnya adalah sebesar 2. Bagaimana jika keuntungan mekanisnya sebesar 4? Ya, bisa kita hitung di sini. Jadi 1/4 kali bebannya berapa? Ya, hanya dengan 250. Lalu bagaimana cara memperbesarnya? Ya, dengan cara kita memperpanjang lengan kuasanya. Oke, sekarang rumus pengungkit ya. Ada W adalah berat beban, LB adalah lengan beban, F adalah gaya kuasa, LK adalah lengan kuasa, di mana persamaannya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Sebagai contoh, sebuah batu sebesar 500 Newton akan digelindingkan dengan menggunakan pengungkit yang panjangnya 120 cm yang letak titik tumpunya seperti pada gambar. Berapakah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat tersebut? Kemudian berapakah keuntungan mekanisnya? Nanti kita akan hitung bersama-sama di sini ya. Oke, cek. Bagaimana penyelesaiannya? Ya,
500 Newton itu adalah bebannya, kemudian lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 100 cm. Kita akan menghitung F-nya atau kuasa yang diperlukan. Kemudian Km adalah keuntungan mekaniknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan persamaan. W kali LB sama dengan F kali LK. Maka nanti kita akan ketemu, dikalikan 500 kali 20 per 100 sama dengan 100 Newton. Itu adalah kuasanya. Keuntungan mekaniknya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban, yaitu 100 cm dibagi 20 cm. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 5. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.